Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin kepada seluruh peserta Lokakarya Divisi Hukum Polri, sambil kita menunggu kedatangan Bapak Kadif Kumpori dan juga para narasumber, izinkan kami menyapa terlebih dahulu kepada seluruh peserta Lokakarya Divisi Hukum Polri yang kami hormati para Karo Divkum Polri, Kabitkum Polda se-Indonesia, para Kabak Divkum Polri, perwakilan Kasatker Mabes Polri, perwakilan Satker Polda Metro Jaya, dan perwakilan Polres jajaran Polda Metro Jaya yang hadir langsung dalam kegiatan hari ini. Dan tidak lupa juga kami aturkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada moderator kita pada pagi hari ini yang luar biasa sekali. Selamat pagi Mbak Egit Woro Hapsari SIP. Ya, beliau nantinya yang akan memandu jalannya acara diskusi Lokakarya pada hari ini. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia yang telah diberikan kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Lokakarya Divkum Polri tahun anggaran 2025 di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat dengan mengusung tema implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambil menunggu kedatangan Kadif Polri dan juga para narasumber, kami mohon kesediaannya apabila nanti beliau hadir untuk kita sambut dengan berdiri karena nantinya akan langsung dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya. Bapaknya udah nyambut di depan pintu.
Kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Victor Theodorus Sihombing SIK MSI MH, dan juga para narasumber di Ballroom Hotel Peninsula Jakarta Barat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Hukum Polri. Marilah satukan langkah bersama, ayo song-song masa depan gemilang, mengemban tugas mulia bagi negeri, tulus murni hatiku serahkan. Kami terima amanah dan agung, guna senantiasa mengembangkan hukum, wujudkan insan Polri yang berbudaya, selalu hormati patuhi hukum, menjalankan tugas membina hukum, untuk dukung Polri yang berwibawa. Kebenaran akan ku sampaikan, berani jujur kekuatan kami. Tribrata jadi panduku, catur prasetya tekadku, adil, humanis dan beradab, itu semboyan kami. Bermahkota kebenaran,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita dan agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita berdoa bersama, di mana doa pada kesempatan pagi hari ini akan dipandu oleh Ibda Angga Iskandar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak dan Ibu, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Islam dan untuk agama lain kiranya menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kemuliaan-Mu kami panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara Lokakarya Divisi Hukum Polri tahun 2025. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk bertemu, berdiskusi, dan berbagi ilmu demi memperkuat penegakan hukum, serta menjaga keadilan dan keamanan di negeri tercinta ini. Ya Allah, jadikanlah acara kami sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, serta hidayah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan dalam setiap percakapan, kematangan dalam berpikir, serta ketulusan dalam mengambil setiap keputusan. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah setiap pemikiran, ide, dan langkah yang lahir dari Lokakarya ini sebagai jalan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Teguhkanlah komitmen kami dalam menegakkan hukum yang adil, humanis, dan beradab. Ya Allah, dengan penuh harapan dan keyakinan, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah rabbika amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan pagi hari ini dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia. Untuk itu berkenan kepada Komisaris Besar Polisi Muhammad Rois SIK MH, kami persilakan. Laporan Ketua Pelaksana Lokakarya Divisi Hukum Polri tahun anggaran 2025. A. Dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. 2. Rencana Kerja Divkum Polri tahun anggaran 2025. B. Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa angin pembaharuan dalam pemidanaan maupun pemenuhan rasa keadilan. Yang salah satu pembaharuannya adalah diakuinya hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Dalam pemidanaan termasuk diaturnya pidana tambahan berupa kewajiban pemenuhan adat sebagai upaya pemerintah dalam mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat. Pengaturan hukum adat dalam pemidanaan akan berdampak pada proses penegakan hukum maupun sistem peradilan pidana yang selama ini berbasis hukum positif. Karenanya, menjelang pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026, para penegak hukum termasuk Polri perlu menyamakan persepsi dan interpretasi terkait living law dalam KUHP yang baru. Agar implementasinya tidak menimbulkan kendala, dapat sinergis, kolaboratif dengan lembaga adat dan mampu menghadirkan rasa keadilan. Oleh karena itu, untuk mendukung kesiapan Polri dalam pemberlakuan KUHP baru, khususnya substansi hukum yang hidup di masyarakat, Divkum Polri proaktif dalam merumuskan strategi dan solusi yang konstruktif terhadap pengakuan dan penerapan living law dalam pemidanaan dengan menyelenggarakan Lokakarya. C. Maksud dan tujuan
Maksud penyelenggaraan lokakarya adalah memperoleh gambaran dan wawasan hukum dari para narasumber melalui diskusi panel dan diskusi interaktif, serta menginventarisir kendala dan permasalahan yang dihadapi jajaran Polri dalam menangani perkara pelanggaran hukum adat guna mendapatkan pandangan dari narasumber. Tujuan penyelenggaraan lokakarya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum dalam membangun kesamaan persepsi dan penafsiran dalam menghadapi pemberlakuan KUHP baru, khususnya living law dalam pemidanaan, sehingga mampu terjalin harmonisasi dan kolaborasi antara penegak hukum dan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara. Di pelaksanaan, lokakarya dilaksanakan pada hari Minggu sampai dengan Selasa tanggal 4 sampai 6 Mei 2025 di Hotel Menara Peninsula Selipi Jakarta Barat. 2. Lokakarya Divkum Polri tahun anggaran 2025 mengusung tema implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang KUHP yang mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat. 3. Lokakarya ini akan diisi pertama, pembukaan oleh Pak Kadivkum Polri, yang kedua diskusi panel. Hadir dalam kesempatan hari ini 1. Profesor Harkristuti Harkisnowo SH MA PhD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2. Prof. Riz Hermawan Sulistyo, MA PhD APU, Guru Besar Universitas Bayangkara, Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik. 3. Profesor Dr. Edward Omar Sarip Harits, SHM Hum, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 4. Dr. Jimmy S. Usfunan SHMH, dosen Universitas Udayana, Direktur Isu Strategis Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan. Peserta lokakarya berjumlah 154 orang dari para Kadbidkum Polda jajaran, perwakilan Satker Mabes Polri 52 orang, perwakilan Satker Polda Metro Jaya, para Kasat Reskrim Polda Metro Jaya, para Kasat Bimas Polda Metro Jaya, para Kasikum Polda Metro Jaya, perwakilan PJU, dan peserta dari Bidkum, Psikum Polres melalui daring atau Zoom. Anggaran penyelenggaraan lokakarya Divisi Hukum tahun 2025 sepenuhnya didukung oleh anggaran yang sumber dari DIPA RKKL Divkum Polri tahun anggaran 2025. Penutup, demikian laporan kesiapan ini disampaikan sebagai gambaran dalam persaaan lokakarya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya mohon berkenan dan kesediaan Bapak Kadivkum Polri untuk membuka lokakarya Divisi Hukum Polri tahun anggaran 2025. Jakarta 5 Mei 2025, Kabakluhkum selaku pelaksana lokakarya Divisi Hukum Polri, Muhammad Rais SIK MH, Komisaris Besar Polisi NRP 6808023. Selesai. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Komisaris Besar Polisi Muhammad Rais SIK MH atas laporan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Divisi Hukum Polri. Baik, hadirin yang kami hormati, meningkat ke acara selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus pernyataan pembukaan kegiatan lokakarya Divkum Polri tahun anggaran 2025 oleh Kepala Divisi Hukum Polri.
Untuk itu berkenan kepada yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Dr. Victor Theodorus Sihombing SIK MSI MH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, ini hadir bersama kita semuanya, guru-guru besar, kemudian guru-guru kita. Ini mohon izin Prof, ini semuanya ini kayaknya Prof Tuti, Prof Kiki ini anak buahnya profesor semua ini. Dulu pernah ini mendapatkan penggemblengan pelajaran-pelajaran, makanya bisa menjadi seperti ini gitu. Yang saya hormati Prof Hakristuti Hakrisnowo, SH, MA, PhD, ini guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Kemudian yang saya hormati Profesor Richard Hermawan Sulistyo, MA, PhD, Guru Besar Universitas Bayangkara Jakarta, juga sekaligus sebagai staf ahli Kapolri. Yang saya hormati Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiraij, SH, MHum, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, nanti akan hadir bersama kita. Kemudian yang saya hormati Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH, MH, dosen akademisi Universitas Udayana. Yang saya hormati para Karo, pejabat utama Dipkum Polri, para Kabitkum dari masing-masing Polda, dan para peserta penyuluhan hukum yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang cukup nyaman, kita semuanya bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Lokakarya, melaksanakan diskusi dalam forum-forum ilmiah bersama para pakar dan praktisi hukum maupun praktisi kepolisian. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa kegiatan Lokakarya pada hari ini sebenarnya tidak sekedar membuat acara diskusi ataupun kumpul-kumpul antara para kabitkum yang sekarang sudah datang dari seluruh Indonesia. Tapi yang paling utama dari kita adalah meningkatkan kualitas profesionalisme dan pemahaman khususnya terhadap perkembangan undang-undang yang baru, sekaligus nanti kita menyiapkan cara-cara yang terbaik bagaimana mengimplementasikan undang-undang yang selalu menjadi dasar hukum kita untuk bertindak di lapangan. Perlu kita pahami bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang nanti akan diberlakukan mulai Januari 2026, banyak hal yang harus kita persiapkan dengan produk baru ini. Pergantian kitab undang-undang hukum pidana dari kitab undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru tentunya memberikan gambaran baru kepada kita semuanya, dan kita juga harus memampukan diri sebagai nanti kita jadi duta-duta. Saya bilang duta-duta karena para kabitkum, pengembang fungsi hukum adalah salah satu yang diberikan beban tugas negara khususnya Polri untuk selalu memberikan atau mengemban fungsi hukum yang nantinya kita punya tanggung jawab besar bagaimana hukum-hukum itu bisa dilaksanakan melalui diskusi, arahan, penyuluhan, dan kontribusi kita kepada setiap anggota Polri maupun masyarakat. Sehingga akhirnya nanti hukum itu harus menjadi panglima, hukum itu harus menjadi dasar bagi kita semuanya untuk dijadikan pedoman hidup maupun pedoman kerja. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, hadir bersama kita para guru besar dan narasumber yang akan memberikan wejangan, kemudian diskusi
pengetahuan, dan hal-hal lain yang mungkin belum kita ketahui. Kita harus pahami bersama, kita butuh masukan dan informasi yang lebih baik dan akurat terhadap kita semuanya. Karena saya yakin dan percaya kita yang hadir di sini selalu ingin berharap mendapatkan pengetahuan yang lebih. Karena kita yakin dan percaya kita juga menjadi perwakilan Polri untuk bisa menyuarakan hal-hal yang baik kepada seluruh anggota Polri. Sebagaimana yang kita ketahui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu hal yang baru. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya juga bagi anggota kita. Sementara anggota kita akan diberikan tugas dan beban untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penegakan hukum, dalam hal bersosialisasi dan masyarakat, atau dalam hal menampilkan performa yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana tugas pokok Polri yang diberikan kepada kita. Dalam Undang-Undang Dasar, Polri diberikan 3 tugas pokok yang harus kita emban. Menegakkan hukum, Harkamtibmas, dan memberikan perlindungan dan pelayanan pengayoman kepada masyarakat. 3 tugas pokok ini itu erat kaitannya dengan undang-undang yang ada di dalam pelaksanaan kehidupan kita selama ini. Oleh sebab itu, mengarahkan dan memastikan bahwa seluruhnya akan berdasarkan azas-azas hukum dan pedoman hukum itu adalah merupakan hal yang tidak mudah. Hari ini kita melaksanakan Lokakarya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita. Guru-guru besar kita hari ini hadir dari segala pandangan sudut ilmu, dari hukum pidana, dari hukum sosiologi, dari hukum ketatanegaraan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Semuanya itu harusnya menjadi gambaran yang positif bagi kita untuk kita ambil, kemudian kita pedomani, kemudian kita nanti berkewajiban untuk meneruskan kepada seluruh anggota kita di lapangan. Harapannya nanti kita semua yang hadir di sini bisa menyampaikan kepada seluruh anggota kita dan juga kepada seluruh masyarakat, hingga nanti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu bisa terlaksana dengan baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu ada mengakomodir tentang bagaimana penerapan hukum yang hidup di masyarakat disandingkan dengan hukum nasional. Banyak hal yang kita pertanyakan dengan klausal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Bagaimana menerapkan hukum yang hidup di dalam masyarakat disejajarkan dengan hukum nasional. Bagaimana legalitasnya, bagaimana implementasinya, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat. Dan mungkin kita juga harus sadari bahwa sebenarnya hukum dan peraturan tentang yang hidup dalam masyarakat itu sudah jauh berkembang sejak dahulu. Sejak masa manusia hidup di dunia ini, ada hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat tersendiri. Kadang-kadang hukum nasional itu menyampingkan apa yang menjadi aturan di dalam hukum masyarakat. Tapi kita tidak boleh membiarkan begitu saja, karena hukum itu sebenarnya untuk masyarakat. Hukum itu digunakan untuk mereka untuk mengatur agar bisa hidup aman, tentram, nyaman, dan bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik. Tapi apabila ada hal-hal yang perlu disinergikan, sinkronisasikan, makanya dinamika itu perlu disikapi dengan baik. KUHP 1/2023 ini hadir untuk menyelaraskan itu semuanya. Bagaimana tentang penyelarasannya, bagaimana tentang pelaksanaannya, dan bagaimana implementasinya, kita butuh itu dari para narasumber. Oleh sebab itu diharapkan nanti para Kabitkum yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini, mudah-mudahan nanti bisa menggunakan waktunya dengan baik, memanfaatkan suasana ini dan kondisi ini dengan baik. Kita berdiskusi, kita tanyakan pada pakarnya, dan harapannya nanti kita mendapatkan solusi, terutama dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pemikiran-pemikiran anggota kita, karena banyak hal yang ternyata menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang 1 2003 nantinya, khususnya dalam menyetarakan bagaimana hukum yang hidup masyarakat itu bersanding dengan hukum nasional. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini selaku Kepala Divisi Hukum,
Saya mungkin menyampaikan bahwa ini merupakan kegiatan tahunan yang kita lakukan, tapi kita mengambil topik yang paling penting karena ke depan kita akan menghadapi banyak tuntutan masyarakat terhadap anggota Polri, terutama dengan keberadaan Polri dalam menegakkan hukum dan aturan. Untuk meminimalkan harapan-harapan yang tidak ataupun anggapan yang tidak baik terhadap Polri, makanya kita semuanya perlu hadir di sini. Pada kesempatan yang bahagia ini, mungkin saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan tentang bagaimana hukum yang hidup di masyarakat itu, karena pakar-pakar kita sudah ada di sini. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kami yang bersedia hadir, dan kita doakan para narasumber ini tetap sehat selalu, sehingga akan tetap bersama kita, tetap memberikan kontribusi yang positif dan baik terhadap Polri. Karena memang dari dulu para narasumber ini sudah tidak perlu kita ragukan bahwa selain jadi guru, para narasumber kita ini juga jadi mitra kita dalam mengawasi, mengamati, mendampingi kita dalam setiap pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Dan dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Lokakarya Divisi Hukum Polri tahun 2025 yang dilaksanakan di Peninsula pada hari ini pukul 09.00 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Kadif Kumpori. Namun mohon izin Bapak berkenan untuk tetap di tempat karena acara dilanjutkan dengan penyerahan cindramata kepada para narasumber dan moderator. Berkenan kepada para narasumber, kami undang untuk ke depan panggung dan juga moderator. Kami undang ke depan panggung untuk menerima cindramata dari Kadif Kumpori. Ya baik, dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Kadif Kumpori untuk menyerahkan cindramata kepada para narasumber dan juga moderator pada kegiatan Lokakarya Divisi Hukum Polri pada hari ini. Baik, mohon izin selanjutnya berkenan Bapak kita lanjutkan dengan foto bersama. Baik, izin foto bersama akan kami pandu dari MC. Baik, untuk tim fotografer mohon izin 3, 2, 1. Baik, kami aturkan terima kasih dan selanjutnya dapat kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pembukaan kegiatan Lokakarya Divkum Polri tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan dan acara selanjutnya adalah coffee break, kemudian dilanjutkan kembali dengan kegiatan diskusi dengan para narasumber. Namun sebelum itu berfoto bersama. Baik, berfoto bersama dengan seluruh peserta untuk berdiri di tempat. Nantinya fotografer akan mengabadikan momen yang luar biasa pada pagi hari ini di atas panggung.
Dan untuk peserta, untuk tetap di tempat hanya berdiri saja. Baik, kita menunggu bagaimana untuk fotografer dan juga kesiapan para peserta dan juga para tamu undangan. Bagaimana fotografer? Baik, mohon izin dapat agak merapat para peserta. Baik, untuk posisi pertama, tangan di depan. Ya, kami pandu kembali dari MC. 3, 2, 1. Baik, cukup. Baik, kami aturkan terima kasih kepada untuk salam presisi, berkenan satu pose kembali untuk salam presisi. Baik, mohon izin Jenderal. 3, 2, 1. Cukup, salam komando. Baik, mohon izin satu kali lagi salam komando. 3, 2, 1. Baik, cukup. Baik, kami aturkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga hadirin tamu undangan. Dan selanjutnya dapat kami persilakan untuk menikmati hidangan coffee break. Namun sebelum itu kami mohon kesediaannya para peserta Lokakarya untuk mengisi pretest yang akan tampil di layar menggunakan kode barcode. Silakan dapat di barcode melalui alat komunikasi berupa handphone dan juga tablet. Nantinya Bapak Ibu sekalian dapat mengisi pretest tersebut. Baik, apabila sudah, selanjutnya seluruh peserta dapat kami persilakan untuk menikmati hidangan coffee break terlebih dahulu yang telah kami sediakan dan nantinya akan kami siapkan kembali untuk kegiatan diskusi Lokakarya. Dan teriring dengan ucapan selamat menikmati hidangan coffee break yang telah kami sediakan. Yang sana kali ya, yang sana.